tibalah saatnya kita pada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kyai Haji Aib Jafar Shodiq MSI PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, Komandan Kodiklat beserta Ibu yang hari ini sedang milad, kita doakan semoga usianya berkah, keluarganya berkah, hartanya berkah, jabatannya berkah, keluarga Kodiklat diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wadan Kodiklat serta Ibu, Bapak Direktur, seluruh jajaran pejabat Kodiklat, tamu undangan, adik-adikku tercinta yang pada sore hari ini hadir, saya hormati, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Persid juga yang sama-sama hadir, semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita semua masih diberikan kesempatan usia sehingga kita sampai di hari ke-13 di bulan Ramadan. Ada di antara teman kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita yang di Ramadan tahun kemarin masih bersama dengan kita. Di Ramadan tahun ini mereka sudah mendahului kita. Kita yang diberikan usia Allah, diberikan usia oleh Allah, patut bersyukur, patut bergembira dengan datangnya bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kebahagiaan kita hari ini adalah kebahagiaan yang dicontohkan oleh Nabi. Tatkala Ramadan tiba, Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Qad ja'akum sahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak, Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan karena di hari ini al-hasanatu bi asri amsalihha illa sab'i mi'ati dhibin. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Kalau hari ini Kodiklat menghadirkan 1.200 anak-anak yatim, anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah, berarti 1.200 kali 700, itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang istimewa, kalau di zaman Pak Gatot dahulu, saya masih ingat, beliau pun sama suka dan cinta kepada anak yatim. Beliau lakukan dengan mendatangi yayasan-yayasan. Ada yang istimewa dengan komandan kita hari ini. Beliau tidak mendatangi yayasan-yayasan, tapi beliau mengundang langsung anak-anakku tercinta ke tempat ini. Ini luar biasa, namanya keberkahan berjamaah. Karena bukan hanya komandan dan istri, bukan hanya Kodiklat, tapi seluruh yang terkait insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad. Mohon izin untuk keberkahan
Kodiklat, untuk keberkahan komandan kita yang ulang tahun hari ini, kita baca sholawat bersama-sama. Sallallahu alaihi. Semangat. Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Lanjutkan. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salawat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan barokah sholawat yang dikumandangkan, dengan kemuliaan Rasul, bijahi Sayyidina Muhammad, dengan mukjizat beliau, semoga komandan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kodiklat dan seluruh jajarannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia, raja dari setiap bulan, di mana di bulan ini amal sunnah bernilai amal wajib. Diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah. Teristimewa di bulan Ramadan ini, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Komandan kita mengadakan buka bersama dengan menghadirkan anak yatim bukan tanpa alasan. Beliau dari sejak usia 13 tahun ditinggalkan oleh orang tuanya, meniti karir, bersekolah, menuntut ilmu, mencari pengalaman, sampai sekarang menjadi seorang jenderal berbintang 3. Keberkahan doa, keberkahan anak-anak yatim beliau rasakan. Hari ini dikumpulkan 1.200 orang. Pernah di tempat lain beliau mengumpulkan sekitar 7.000 orang. Disinilah terjadi juyusan lantaraunaha. Beliau tahu sejarah, beliau tahu perjalanan kehidupan Islam. Dulu ada yang disebut dengan Yauma Taqal Jam'an, bertemunya dua pasukan besar dalam perang Badar. 1.000 pasukan kafir Quraisy kalah dengan 314 pasukan muslim. Di situ ada pertolongan Allah. Dulu para pahlawan Republik Indonesia dengan jujur menorehkan dengan tinta emas dalam Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, Republik Indonesia merdeka. Republik Indonesia merdeka diproklamirkan pada bulan Ramadan. Ramadan raja dari segala bulan. Hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Musuh kita kebingungan dalam hidup, musuh kita kebodohan dalam hidup, musuh kita kemiskinan dalam hidup. Dengan acara seperti ini, semoga warga Kodiklat pada khususnya, masyarakat Republik Indonesia pada umumnya, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, mereka merdeka dari keterbelakangan dengan juyusan lantaraunaha, pasukan-pasukan yang tak terlihat. Dalam perang Badar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1.000 pasukan kafir Quraisy yang terlatih mampu dikalahkan oleh 314 pasukan muslim. Kenapa? Di situ ada juyusan lantaraunaha, pasukan-pasukan yang tak terlihat. Di sekitar Badar ada yang namanya Jabal Malaikat. Jabal artinya gunung, malaikat artinya di gunung itu malaikat pernah turun. Apa artinya? Allah turunkan pertolongan dengan pasukan-pasukan yang dohir dan pasukan-pasukan yang tidak nampak. Itulah pertolongan Allah. Dalam rangka memerdekakan Republik Indonesia,
ahli perang mana, ahli strategi mana yang mampu memprediksi pasukan bambu runcing, mampu mengalahkan pasukan Maryam. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, tidak mungkin Republik Indonesia merdeka. Maka dengan jujur, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, Republik Indonesia merdeka. Hari ini Bapak Komandan kita, Komandan Kodiklat, di mana beliau dengan jujur mengakui dalam hidupnya ada juyusan dan tarawunaha, ada pertolongan Allah, mengundang anak-anakku tercinta untuk hadir di tempat ini. Yakin di balik kekuatan otak ada kekuatan yang punya otak, di balik kekuatan fisik ada kekuatan yang punya fisik, di balik kekuatan jabatan ada kekuatan yang punya jabatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Sakandari dalam bait Al-Hikam beliau pernah menyampaikan, ma tawaqafa matlabun anta tolibuhu birabbika. Apapun yang kau inginkan apabila kalian melibatkan Allah, tidak akan ada kegagalan, tidak akan ada kebangkrutan, tidak akan ada kepailitan, karena di situ ada pertolongan Allah. Wala tayassara matlabun, sebaliknya orang yang hanya mengandalkan kepintaran diri, yang hanya mengandalkan relasi diri, yang hanya mengandalkan kemampuan diri, tidak ada keberhasilan yang sebenarnya. Ada keberhasilan pun hanyalah sementara. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku tercinta, hari ini Ananda yang hadir di sini ditinggalkan oleh orang tuanya, ada yang ditinggalkan oleh ibunya, ada yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pasti rasa rindu ada di hati kita, rindu ingin berjumpa dengan orang tua kita, rindu ingin menatap wajah orang tua kita, rindu ingin mendengar suara orang tua kita, rindu ingin mencium tangan orang tua kita, tapi mereka telah mendahului kita. Ini jadikan sebagai modal. Kerinduan yang luar biasa akan terjawab kalau kita satu frekuensi dengan orang tua di jannah nanti, kalau kita sama-sama ada di surga nanti. Maka hari ini Ananda semua berkaryalah dengan baik, jangan berputus asa, jangan lemah harapan. Justru dari keprihatinan, justru dari keterbatasan, disitulah akan bangkit orang-orang hebat. Salah satunya komandan kita hari ini, beliau sejak usia 13 tahun sudah menyandang sebagai seorang yatim. Di balik keprihatinan, beliau merasakan sebuah perjuangan, dan hari ini beliau meraih keberhasilan. Kita doakan semoga keberhasilan hari ini disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk Bapak Komandan kita dan Ibu, untuk Kodiklat yang kita cintai dan seluruh masyarakat Indonesia, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lisa ini farhatani, bagi orang yang melaksanakan ibadah saum ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan tatkala kita akan berbuka. Subhanallah, sebentar lagi kita akan berbuka. Insya Allah kita merasakan kebahagiaan. Menurut Al-Imamul Ghazali, bukan hanya kebahagiaan tatkala berbuka hari ini, tapi kebahagiaan tatkala Allah bukakan pintu surga Ar-Royan nanti di surga kelak. Mudah-mudahan kebersamaan hari ini, kebahagiaan hari ini dalam rangka berbuka puasa merupakan awal untuk kebahagiaan yang sebenarnya tatkala kelak kita dibukakan pintu surga bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Yang hari ini hadir semuanya nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi di surganya. Amin. Semoga kita bersama lagi. Amin. Tidak terbatas jabatan, tidak terbatas materi, semua kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Semoga nanti kita dikumpulkan lagi di jannah Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan tatkala kita berjumpa dengan Allah, tatkala kita menatap Allah, wujuhu yauma idzin nadirah, tatkala kita mampu melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Bukan hanya itu, bagi orang yang diterima saumnya oleh Allah, hari ini akan mampu menatap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang mulia di depan menatap istrinya, bukan hanya istri yang ia lihat, tapi ia langsung menatap Allah yang mengamanahkan istri. Bapak-bapak yang mulia di depan hari ini melihat jabatannya, bukan hanya jabatan yang ia lihat, tapi ia mampu melihat Allah yang mengamanahkan jabatan. Anak-anakku yang hari ini hadir di tempat ini, bukan hanya melihat lingkungan, bukan hanya melihat kehidupan, tapi lihatlah desain Allah, Allah yang mengatur, Allah yang mendesain. Insya Allah dengan pertolongan Allah, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Di bulan penuh berkah ini, doa kita dikabul Allah, tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan 10 hari pertama yang telah kita lewati, 10 hari kedua yang sedang kita jalani, dan 10 hari ketiga yang akan kita hadapi, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan penuh berkah ini, sehingga kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Malam Lailatul Qadar kalau di kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Biasanya 10 hari terakhir mulai mikirin mudik, mulai mikirin THR, mulai mikirin baju baru. Itu bukan tidak boleh, tapi kita harus lebih fokus dengan permainan kita. 10 hari pertama babak penyisihan, peserta banyak. 10 hari kedua babak semifinal, peserta mulai berkurang. 10 hari ketiga itulah babak final, di mana di babak final di situ ada reward terbaik, yaitu malam 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Kalau kita beribadah di malam itu, Allah akan memberikan pahala lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan kita tak pernah berhenti ibadah. Artinya kalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah seumur hidup kita diberkahi Allah. Umat Rasul jarang yang usianya lebih dari Nabi. Rasulullah usianya 63 tahun. Jadi yang hari ini usianya 62 tahun 11 bulan 28 hari, sehari lagi meninggal. Kalau ukurannya 63 tahun, Pak Kiai saya sudah lebih dari 63, bonus dari Allah. Orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, insya Allah seumur hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun puasa kita biasa saja, qiyamul lail kita biasa saja, namun kita berharap berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Kapan malam Lailatul Qadar akan tiba? Apa kata Nabi? Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awahiri fi Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itulah kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan? Ada doa yang diminta oleh Aisyah. Aisyah menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini yang menarik, Bu. Aisyah tidak berani nyebut nama sama suaminya. Makanya ibu sama suami jangan nyebut nama, sebutlah gelar suami. Aisyah nyebut kepada Nabi yang dipanggil itu gelarnya, ya Rasulullah. Maka ibu kalau punya suami kopral, ya kopral. Begitu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, sepertinya Lailatul Qadar akan segera tiba. Apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul menjawab, perbanyaklah i'tikaf, perbanyaklah sedekah. Bapak Ibu, hari ini komandan kita mengundang kita
Kodiklat mengundang kita, entah berapa yang dikeluarkan, tapi apa jaminan Allah? Ada 4 jaminan. Yang pertama, la yanqusu malun bisadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Allah tidak akan mengurangi harta kita dengan sedekah, justru bertambah, bertambah, bertambah. Maka kata Nabi, istajilu rizqa bisadaqah, percepat datangnya rezeki dengan sedekah. Hari ini hadir 1.300 anak yatim, jatah rezeki anak yatim yang hadir Allah titipkan melalui kodiklat, Allah titipkan melalui komandan kita. Inilah hebatnya sedekah. Yang kedua, as-shadaqatu damul bala, sedekah akan mencegah balai. Boleh jadi penyakit tidak datang kepada kita karena sedekah, kerugian tidak datang kepada kita karena sedekah. Yang ketiga, as-shadaqatu kafaratul uyub, Allah tutup aib-aib kita karena sedekah. Yang keempat, as-shadaqatu kafaratul dzunub, setiap kita punya dosa, benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia tempat kesalahan dan kealpaan. Dengan sedekah dosa-dosa kita diampuni Allah. Alhamdulillah. Perbanyak sedekah kata Rasulullah. Yang ketiga, bacakan doa yang dicontohkan Nabi. Doa agar kita berjumpa dengan Lailatul Qadar adalah yang dicontohkan Rasul, kulli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada adik-adik yang tahu doa itu? Ada yang bisa doa tadi? Yuk kita sama-sama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa perbanyak kita baca, sedang nyetir mobil, sedang di kantor, di sela-sela bekerja, aktivitas apapun, perbanyak dibaca doa itu. Kata Rasul, insya Allah kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hadir lebih dari 40 orang dalam kesempatan yang mulia ini. Maka tidak ada salahnya kita nanti sama-sama berdoa, sama-sama bermunajat. Kita doakan tanah air kita doakan TNI semoga semakin mencintai masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia semakin mencintai TNI. Sahabat-sahabat kita yang sedang bertugas di tempat-tempat strategis semoga diberkahkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dirinya, dijaga semangat dan cintanya, kembali ke kampung halaman, ke rumah masing-masing, berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan raja dari setiap bulan. Kenapa menjadi raja dari setiap bulan? Karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di bulan Ramadan, pada malam nuzulul Quran, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan. 6.666 ayat, semua Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang bersentuhan dengan Al-Quran diberkahkan Allah. Jibril yang mengawal Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah berubah menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap malaikat. Malam di mana Al-Quran turun, malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada malam Jumat, yauma taqal jam'an. Hari Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam, raja dari setiap hari. Al-Quran turun pada 1 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan menjadi raja dari setiap bulan. Al-Quran turun kepada seorang manusia bernama Muhammad. Rasulullah berubah menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Al-Quran turun di satu tempat, kota Mekah namanya ayat Makkiyah, kota Madinah namanya ayat Madaniyah. Mekah menjadi berkah, Madinah menjadi berkah. Inilah Al-Quran. Di kota Mekah sulit kita mencari
pisang, mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Di kota Mekah dan Madinah kita sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga melimpah ruah. Oleh karena itu adik-adikku, jadilah kalian semua menjadi ahli Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah yang hadir semuanya ahli Quran. Amin. Kemungkinannya dua. Yang pertama hafal 30 juz, yang kedua hafal juz 30 surah terakhir. Kira-kira yang mana ini? Hafal 30 juz atau hafal juz 30 surah terakhir? Untuk keberkahan kita tes saja ya. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjutkan. Ilahin nas. Teruskan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Teruskan. Alhamdulillah juz 30 surah terakhir sadayana hafal. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Teruskan. Shadaqallah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli Quran. Amin. Quran bersentuhan dengan malam, malam berubah menjadi raja dari setiap malam. Berjumpa dengan bulan berubah menjadi raja dari setiap bulan. Berjumpa dengan seorang manusia menjadi raja dari setiap manusia. Hari ini di Kodiklat diadakan pengajian, dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi raja dalam kehidupannya. Amin ya Rabbal. Yang punya masalah semoga diberikan jalan keluar. Yang punya keinginan semoga dikabul Allah. Yang belum punya jodoh segera punya jodoh. Ada yang belum punya jodoh, ayah Parawan, ayah Randa, Wios Randa oke, penting ngereyeh ngaji. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh segera punya jodoh. Amin. Yang punya hajat segera dikabul Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkahnya Al-Quran, inilah berkahnya menyantuni anak yatim. Di sini hadir lebih dari 40 orang. Insya Allah doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita bermohon kepada Allah untuk keberkahan kita semua, untuk keberkahan Kodiklat, wabil khusus milad ke-45 ya, Pak Komandan itu apa 54 ini? Ya, kalau penampilan seperti 45 sebetulnya ya, walaupun 54. Semoga beliau semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, Bapak Ibu, kita baca tasbih 3 kali bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala illallah. Dari hati. Subhanallah walhamdulillah wala wallah. Subhanallah wala ilaha wallah. Silakan tundukkan kepala kita, tutup mata dohir kita, bukakan mata batin kita. Hari ini bulan Ramadan menjelang berbuka, diaminkan oleh ribuan orang. Insya Allah Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhamu ya Karim.
Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah, anak-anak yang menjadi investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tatkala kami menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas, saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami yang soleh. Solehkan putra putri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni setiap kesalahan kami. Kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Boleh jadi sulitnya kami mendidik anak-anak kami, sulitnya kami menjemput jatah rezeki kami karena dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kami bisa seperti ini karena jasa orang tua kami. Ayah ibu kami rela kurang tidur, yang penting kami anaknya nyenyak. Ayah ibu kami rela kurang makan, yang penting kami anaknya kenyang. Hitam legam pundak ayah kami, nampak kelelahan raut wajah ibu kami. Semua itu untuk mendidik dan membesarkan kami. Ayah ibu kami rela pinjam sana pinjam sini untuk mendidik dan membesarkan kami. Kami bisa seperti ini karena jasa kedua orang tua kami. Ya Rabb, di tempat yang mulia ini kami bermohon, muliakan kedua orang tua kami. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu ya Rabb. Ampuni setiap kesalahannya ya Rahman, muliakan kedudukannya ya Karim. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami rindu menatap wajahnya, kami rindu mendengar suaranya, kami rindu mencium tangannya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi, maka pertemukan kami kelak dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, berkahkan kami, berkahkan keluarga kami, berkahkan pimpinan kami, berkahkan komandan kami dan keluarganya ya Allah yang milad hari ini. Berkahkan Kodiklat dan keluarga besarnya ya Allah. Berkahkan seluruh TNI ya Allah. Ya Allah, berkahkan harta kami, berkahkan rizki kami, berkahkan usia kami, selamatkan hidup kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah fil barakah al-Fatihah. Auzubillahi. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang bisa disampaikan, yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khutmah sofa wadah makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.